Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di dalam ibadah minggu pada saat ini, 7 Juni 2020, yang masih tetap kita lakukan dengan daring. Ibadah minggu kali ini tetap dilayani oleh Pendeta Lutfi Eko Yunanto, dan kami selaku majelis jemaat tetap berharap walaupun ibadah kita dengan model daring, kita masih tetap dapat diberkati dan dapat terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kita akan mulai ibadah minggu saat ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan NKB 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Selamat pagi Ibu dan Bapak serta adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Tropodo. Hari ini adalah awal dari bulan Juni, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Mari kita bersama-sama mempersiapkan ibadah kita hari ini. Persiapkanlah hati kita. Bersama-sama dalam ibadah ini kita mengucapkan demikian. Bahwa sumber pertolongan kami hari ini adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkaulah Tuhan yang maha hadir dan menyertai umat-Mu dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung yang tidak pernah meninggalkan kami untuk selamanya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera Bapa di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus atas saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Hari ini kami boleh mengawali hari yang baru ya Tuhan, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena penyertaan dan izin Tuhan sendiri. Kesempatan kehidupan di pagi hari ini, bolehlah kiranya membawa kami bersyukur atas rahmat-Mu yang luar biasa dan tidak terbeli. Kami mengaku bahwa dalam hidup kami belum mengucap syukur secara penuh atas nikmat Tuhan itu. Kami sering menyia-nyiakan waktu hidup kami hanya untuk kepentingan diri kami sendiri-sendiri. Kami lebih senang memperhatikan kehidupan kami daripada peduli kepada sesama kami. Pada hari ini kami mohon ampun atas segala kelemahan-kelemahan kami itu ya Bapa. Selama hari-hari yang boleh kami jalani, kami telah dilindungi dan disertai oleh Tuhan Yesus melalui kehidupan yang terjalani ini. Dan biarlah di dalam kehidupan itu,
kami boleh menyisakan sukacita bagi orang-orang yang bersama dan di sekeliling kami. Tetapi yang sering lebih terjadi adalah kami melukai hati mereka. Kami mohon ampun ya Tuhan, untuk salah dan dosa yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak. Ialah orang-orang yang kami lukai hatinya, boleh Tuhan kuatkan dan Tuhan sendiri juga mengampuni kami. Dan pada saatnya kami ingin melakukan yang terbaik, menebus kesalahan itu dengan melakukan lebih baik di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami. Amin. Kidung NKB 217 ayat 1 dan 5 kita nyanyikan bersama sebagai ungkapan sukacita kita, juga pengakuan kita di hadapan Tuhan. Semua yang tercipta. Ibu dan Bapak serta saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menerima warta anugerah dari Tuhan melalui kesaksian di dalam Perjanjian Lama. Di 1 Tawarik 6 ayat 21 yang demikian. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipandu oleh saudara kita, Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Tropodo. Dipersilakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Jika saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami dan tutup buku kami dengan kuasa-Mu agar kami mampu mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 sampai 13. Begini firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala
nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu serta adik-adikku sekalian yang mengasihi Tuhan, bacaan kita yang menjadi nas kita hari ini adalah ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk panjenengan semua. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, hari ini tema ibadah seturut dengan kalender gerejawi termasuk GKJW di seluruh Jawa Timur mengambil tema kuasa untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam surat 1 Korintus ini, Rasul Paulus memberikan penggembalaan yang sangat keras. Karena ketika mereka sudah nyaman menjadi jemaat di kota, Korintus itu termasuk kota yang cukup besar, hidup mereka sudah tidak sesuai lagi dengan perintah Tuhan sendiri atau berita Injil untuk tetap menjadi satu. Mereka terpecah-pecah dengan beberapa kelompok sesuai dengan gaya hidup mereka. Mungkin juga tingkat ekonomi mereka dan kelas-kelas sosial yang lain. Dan itu jauh dari harapan Rasul Paulus supaya mereka ini menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sempurna di dalam ayat nas kita. Ayat nas kita ini ayat yang ke-11. Supaya dirimu sempurna. Sebenarnya kata sempurna itu tidak mungkin, karena di dalam Alkitab ternyata terjemahan bahasa Indonesianya kurang pas ya. Tapi yang lebih tepat adalah supaya kamu menjadi utuh. Jadi kalau sempurna nggak mungkin lah manusia ini sempurna, karena katanya kesempurnaan hanya milik Tuhan kan. Tetapi kalau menjadi utuh itu sangat mungkin. Dan persekutuan yang dimaksudkan utuh itu ya tidak terpecah sebagaimana Rasul Paulus itu. Makanya nasihatnya sederhana. Sehati, sepikir, dan hidup bersama dalam damai sejahtera pasti. Dan itu digambarkan melalui cium kudus ya, tanda persekutuan, persahabatan yang erat ya, biasa ya di kalangan Israel mereka berpelukan itu biasa. Mungkin kalau saat sekarang mungkin sudah tidak boleh ya, waktu itu belum ada pandemi COVID-19 ya. Tetapi jabatan erat itu adalah lambang kesatuan, keutuhan jemaat setiap mereka bertemu. Itu seperti semut kalau bertemu dengan semut yang lain itu kan. Mereka saling bertemu dan berpelukan, berciuman gitu. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, keutuhan itulah yang menjadi panggilan kita
sebagai gambar Allah yang utuh. Kedatangan Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyertai kita ini sebetulnya meminta kita ini untuk menjadi satu dalam sebuah persekutuan yang saling mendukung. Baik orang tua, anak-anak, ya, adioswo, ya, semua mendukung gereja kita. Persekutuan kita ini, dan ini tanggung jawab kita. Dan intinya mendukung itu adalah berbagi. Kita bahagia ketika kita bisa berbagi, bukan? Panjenengan sekarang tuh sangat suka berbagi menurut saya. Berbagi pesan di WA, ada video dibagi, ada audio dibaca atau tidak, yang penting share. Ya. Dan kita kan tidak merasa rugi. Tapi kalau mungkin berbagi yang lain, mungkin akan berpikir lagi. Tapi kalau berbagi berita itu luar biasa sekali. Saking banyaknya berita yang dibagikan, kita bingung mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi intinya kan kita sudah dibiasakan untuk berbagi. Ya. Tips-tips di WA itu luar biasa banyak. Saking banyaknya nggak ada satupun yang bisa kita laksanakan. Ya. Ini untuk obat ini, macam-macam. Harus makan ini, jangan makan itu, dan sebagainya. Tetapi ya bahwa itu sebagai pengetahuan tidak apa-apa. Pengetahuan kita cepat sekali bertambah di era internet ini. Di masa-masa susah ini, kita bisa saling menguatkan juga melalui penguatan-penguatan lewat media-media semacam itu. Nah, mari kita saling membawa harapan, saling mengutuhkan satu dengan yang lain, dan bukan perpecahan seperti yang dilakukan di dalam Korintus dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang di PHK, mereka yang tidak seberuntung kita. Ya, doanya konkret Bapak Ibu. Karena itulah bagian dari sebuah persekutuan. Dan persekutuan itu sekarang tidak hanya dalam gedung gereja. Menariknya kita sekarang sudah punya gereja yang kecil-kecil ya. Ada rumah ya, di rumah-rumah gereja awal kembali lagi kita menjadi jemaat-jemaat awal yang sangat rukun, harusnya begitu. Dan kita saling menguatkan melalui media-media yang kita punya. Kita bersyukur meskipun kita tidak bertemu, kita bisa rapat tanpa harus berhadapan muka langsung dalam arti fisik. Dan itu jauh lebih efektif, menghemat banyak hal. Ibu dan Bapak mungkin pirsa Bu Inawati Pawiro. Beliau dawuh kepada saya kemarin, bercerita cukup panjang bahwa dulu Pak Lufi, kalau saya sekarang ini masa-masa pas ulang tahun, itu semua anak cucu cicit datang, menantu semua datang, terus kita nyewa hotel di mana mau ketemu, terus kita sukacita ya, habis 10 sampai 15 juta itu sudah mereka yang nanggung. Pesta, kemudian pulang, capek sih, tapi seneng. Kemarin itu tidak bisa semua, bisa karena ada PSBB, ada pembatasan. Akhirnya menggunakan sarana berupa teknologi. Bertemu ya ramainya sama, seneng dan tidak capek. Ini saling menguatkan di dalam dunia modern. Nah, kita bersyukur dan itu menguatkan dan hemat. Nah, ini hal yang menarik. Kita bisa membuat gembira melalui keberadaan kita sekarang dengan hal yang sederhana, Bapak Ibu. Keberadaan tenda Musa yang ada di sini, mungkin itu ya benda mati aja. Tetapi kehadiran panjenengan, kita semua di sana membawa sukacita karena ada sukacita yang kita bagikan di situ. Sehingga panjenengan semua rindu. Gimana gerejanya, kemudian gimana kita bisa bercakap-cakap. Itu sebabnya mulai bulan Juni ini beberapa majelis jemaat akan dijadwalkan untuk pelayanan ibadah
hari Jumat keluarga supaya mereka juga bisa pirsa dan gembira di sini. Dan persekutuan ada di tempat ini. Ya, bersama-sama dengan tim IT kita yang luar biasa yang selalu mendampingi walaupun tidak pernah kelihatan wajahnya. Mereka ada di belakang saya. Tetapi mereka juga menjadi gereja yang saling mendukung satu dengan yang lain. Real dan bisa dibuktikan rasanya. Nah, bagaimana kehadiran kita menjadi saksi tanpa harus menjadi terlihat? Kita diparingi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan itu artinya bukan bangga sebagai orang Kristennya atau gerejanya apa. Hemat saya bukan itu. Tetapi bagaimana kita bisa bangga kalau ketika kita melakukan nilai-nilai kekristenan itu. Ya bukan pada gerejanya sebesar apa ya. Di bulan kesaksian dan pelayanan ini, mari kita berjaga untuk kehidupan yang lebih bersih misalnya. Nilai-nilai kekristenan ini menjaga kebersihan, ya. Kemudian menjaga kesehatan, kebaikan orang lain. Ya. Tidak hanya pada saat wabah ini saja. Dan kita bersyukur karena ada wabah ini, ada virus ini, kita menjadi berwaspada. Satu dengan yang lain. Waspada, saling menjaga. Kita punya etika batuk ya. Mungkin kalau dulu batuk dengan santainya saja batuk di mana-mana, namanya wahing itu nggak bisa ditahan. Nah sekarang kita sudah pakai tutup mulut, yaitu masker ya. Lebih sopan, tapi juga lebih aman, bukan? Sekarang kalau naik kendaraan umum sekarang ya. Kalau bisa sih ya jangan umpel-umpelan, orang sudah berpikir begitu, sekarang mulai ada pembatasan itu, supaya privasi itu terjaga dan kesehatan juga terjaga. Ini kan sesuatu yang baik dan ini nilai kekristenan itu. Menyayangi orang lain dengan hal yang konkret yang bisa dilakukan ya. Mari kita melihat positif dari persoalan-persoalan yang ada sekarang. Misalnya corona. Sejak tahun 1970, itu para dokter sudah memperkenalkan budaya cuci tangan sebelum masuk rumah. Bahkan mbah-mbah kita dulu sudah punya tempatnya gentong untuk cuci tangan. Itu gak pernah berhasil lengkap utuh sampai sekarang. Pulang bekerja, pulang pelayanan, udah ngantuk, tanpa cuci tangan dan sebagainya. Sekarang setiap kali pulang, keluar dari manapun, harus cuci tangan kalau perlu. Kalau kegiatan cukup banyak, harus mandi, keramas, ganti baju semuanya. Nah ini kan sesuatu yang baik ya. Tiba-tiba saja kita menjadi sadar untuk kebaikan orang lain juga, dan baiklah itu kalau menjadi budaya baru dalam kehidupan normal kita nanti yang baru. Sangat berbeda dengan yang lama, tapi kita sebetulnya sudah bisa melakukan sejak sekarang kan? Mari budaya yang baik ini kita diberikan kemampuan atau kuasa untuk berbagi hal yang baik, nilai-nilai yang baik, kita bagikan untuk melayani, untuk memberi contoh. Salah satu pelayanannya memberi contoh. Gereja memberi contoh, kita membuat sesuatu yang baik lah. Ada keran air, dan nanti kalau pada waktu kehidupan baru nanti banyak yang harus kita siapkan itu. Tetapi itu menuju hal yang baik saya kira. Dan nilai-nilai kesehatan yang baik. Dan ini kesaksian kita semua. Mari kita lakukan sesuatu yang boleh membawa sukacita. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang lain juga. Sehingga betul yang didhawuhkan oleh Rasul Paulus di tema kita, bersukacitalah, usahakanlah dirimu mengutuhkan yang lain dengan sehati, sepikir, dan berdamai satu dengan yang lain. Jadi sukacita itu harusnya membawa keutuhan. Kalau kita diparingi kesempatan untuk berbagi, berbagilah sehingga orang lain membawa sukacita juga selain menerima sukacita. Ketika kita memberi, sebetulnya kita diberi dan itu sukacita. Kita diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk bersaksi, dan Roh Kudus berkarya atas kita. Bukan supaya kita menjadi hebat, tetapi supaya kita lebih rendah hati dan belajarlah melayani.
melayani. Saya ini hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, inilah kesaksian kita. Selamat menjadi saksi dan pelayan Tuhan yang membawa sukacita, tapi juga membawa damai bagi dunia. Amin. Saat teduh bagi kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya kita akan bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang mengaku percaya kepada Allah Tritunggal. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat berdiri dan kita bersama-sama melakukan ikrar pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, diberikan kuasa Roh Kudus untuk membuat keutuhan sesama dan ciptaan. Biarlah kami juga boleh mengutuhkan satu dengan yang lain melalui kehidupan kami. Izinkanlah kami berdoa hari ini dengan penuh syukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kami. Berilah pemerintah kami kesempatan dan kekuatan supaya mereka boleh mempersiapkan kehidupan normal yang baru, terutama di Surabaya, yang memang masih harus berjuang keras untuk mewujudkannya. Persiapkanlah mereka dengan niatan baik dan tulus, juga jemaat-jemaat Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitarnya di kota kami ini di Surabaya boleh mempersiapkan semuanya ini dengan baik. Berkati mereka yang bersungguh-sungguh untuk membawa kehidupan ini menjadi lebih baik melalui semangat perjuangan, pengorbanan para pengerja medis, juga aparat keamanan yang menjaga kami semuanya. Tuhan memberkati mereka dengan kesungguhan mereka. Risiko yang mereka terima adalah bagian dari ibadah mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga sadarkanlah saudara-saudara kami yang tetap saja melanggar aturan main PSBB yang sudah disepakati bersama. Biarlah mereka tersadarkan kembali dan diberikan semangat juga untuk boleh peduli kepada orang lain. Biarlah keselamatan ini boleh terjadi atas bangsa dan negara kami. Biarlah kami juga menjadi sadar dan peduli atas apa yang terjadi hari ini. Terima kasih Tuhan juga telah memberikan kesempatan banyak pasien yang akhirnya jadi sembuh.
Berkati orang-orang yang berjuang demi kesembuhan dan vaksin yang sedang diusahakan boleh menjadi berkat dan rahmat bagi dunia. Dan biarlah kami semakin tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada alat. Melalui karunia-Mu, penyertaan-Mu, kami boleh diberkati, bangsa ini juga boleh diberkati, dan menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat, yang boleh mendapatkan karunia dan kasih sayang Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami kurang peduli dan kurang bersyukur atas Indonesia yang sangat indah ini. Kami berdoa bagi mereka yang terkena akibat dari bencana COVID ini. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Biarlah ada rencana Tuhan yang indah melalui aktivitas yang mereka buat dan kreativitas yang Tuhan tumbuhkan dalam situasi yang terjadi saat ini. Dan biarlah kami satu hati untuk saling membuat utuh satu dengan yang lain, saling menguatkan dan saling berbagi melalui apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menciptakan teknologi melalui orang-orang yang terbaik untuk keselamatan dan untuk semua kesempatan berbagi kehidupan dan mengusahakan kehidupan lebih baik. Terima kasih atas adanya teknologi itu, sehingga kami boleh berbagi, saling menguatkan, saling memberi. Ada suasana jual dan beli, saling memberi, mendukung di dalam suasana bencana ini. Kami masih boleh dikuatkan oleh Tuhan. Berkati gereja kami juga semua pelayan-pelayannya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adapun nats persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan NKB 208 ayat yang pertama dan kedua, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Mandikan tuayan pada musim panen, kita kan bersyukur.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami memberikan persembahan, kiranya Engkau yang menguduskan apa yang sudah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati dalam segala aspek kehidupannya. Dan kiranya Engkau memberi roh takut akan Kau bagi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak serta anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama sekarang undur dalam damai sejahtera Tuhan. Tetapkanlah hatimu untuk selalu memandang Tuhan dalam hidupmu. Percayakanlah semuanya karena Ia setia. Ia yang akan bertindak dan memelihara kita. Pulanglah dalam damai dan sejahtera. Bersyukurlah bahwa di dalam setiap langkah kita, Tuhan bersama dan membimbing kita pulang sampai kesudahannya tiba. Tiap langkahku. NKB 188 bait pertama dan kedua. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Ia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudaraku, kini unduhlah dalam berkat Tuhan, terimalah. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa sumber segala kehidupan, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik hidup, dalam terang kuat kuasa Roh Kudus, Sang Penyerta, turunlah atas saudara sekalian, mulai saat ini, selalu dan sampai kesudahan segala masa dan peristiwa, sampai Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Amin.
Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat menikmati hari pemberian Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa.